إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayul ikhwah mukhtasar sahih muslimnya. Kita masuk ke bab salatil laili qa'iman wa qa'ida. Ini kan ya? Benar nggak? Salat malam itu berdiri dan duduk. Hah? Sudah. Setelahnya. Bab karahiyati an yanama rajul al-laila kullah la yusalli fihi. Bab makruhnya seseorang tidur semalam suntuk, tidak sholat malam padanya. Oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailah hatta asbah qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunihi atau qala fi udhunaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, disebutkan di sisi Rasulullah SAW seseorang atau seorang laki-laki yang tidur semalam suntuk sampai pagi hari. Maka beliau bersabda, "Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunihi atau qala fi udhunaihi." Itu orang yang dikencingi oleh setan dua telinganya. Hadis ini akhul Islam ada dua pendapat ulama mengenai makna dia tidur semalam suntuk sampai pagi. Apa maksudnya? Sebagian ulama dan banyak ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud hadis ini itu tidak sholat malam. Tidak sholat apa? Malam, yaitu witir juga dia tinggalkan bahkan. Dan ini ya yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan bab di sini, bab makruhnya seseorang tidur semalam suntuk tidak sholat padanya. Demikian pula dalam Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud. Ya, mereka dalam kitab-kitab Sunan iya, para penulisnya menyebutkan hadis ini dalam bab celaan orang yang meninggalkan sholat malam. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadis ini yaitu orang yang meninggalkan sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat apa? Subuh. Dia sholat tidur semalam suntuk sampai pagi hari nggak sholat subuh. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan ini dikuatkan oleh riwayat Sufyan. Ya. Yang sebutkan dalam riwayat tersebut, ya, nama an sholatil fardhah. Dia tertidur dari sholat yang 5 waktu atau sholat yang wajib, yang fardu. Wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bahwa masuk dalam hadis ini kedua-duanya. Masuk di dalam hadis ini celaan untuk orang yang tidak sholat malam sama sekali. Hatta sholat witir pun tidak. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su. Itu orang buruk. Ya, kata Imam Ahmad, ya.
Sehingga ini menunjukkan celaan ya bagi orang yang suka meninggalkan sholat malam, nggak sholat witir sama sekali. Padahal kan kita sangat dianjurkan ya akhi, ya untuk sholat witir. Ya sampai-sampai para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat witir. Apakah sholat witir itu wajib atau sunnah? Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Sementara jumhur, dan itu pendapat yang rajih, bahwa witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Di mana Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik mukim maupun safar. Iya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kemudian apa makna setan mengencingi telinganya? Iya. Maka kewajiban kita akhi memahami hadis ini sesuai dengan lahiriahnya. Kaidah mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya ucapan itu harus dibawa kepada maknanya yang hakiki. Tidak boleh dibawa kepada makna lain kecuali dengan dalil. Maka kewajiban kita ya imani seperti yang Rasulullah kabarkan bahwa setan benar-benar kencing di telinganya. Bagaimana caranya ya kita tidak paham Pak, karena itu makhluk gaib ya. Hadis berikutnya bab idza na'asa fis shalah falyarqud. Bab apabila mengantuk di dalam salat hendaklah ia tidur. Maksudnya kalau antum sedang salat malam ya dan sangat ngantuk sekali, jangan dipaksakan. Maka ya kalau ngantuk banget, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW apa? Udah tidur aja. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Dari Aisyah semoga Allah meridainya bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian ngantuk dalam sholat, hendaklah ia tidur sampai hilang ya ngantuknya itu. Karena seseorang dari kalian apabila sholat dalam keadaan ngantuk banget, barangkali ia tadinya mau istighfar malah mencaci dirinya sendiri. Di sini menunjukkan akhi ya anjuran untuk tidur kalau kita ngantuk. Dan ini menunjukkan taisirus syariah. Syariat kita ini mudah, Pak. Syariat kita ini tidak menyuruh kita menyusah-nyusahkan. Makanya Rasulullah sabda inna dina yusrun wala yushaddad din illa ghalabah. Agama ini mudah kata Rasulullah. Dan tidak ada yang menyusahkannya, memberat-beratkannya kecuali pasti kalah. Jadi enggak usah diberat-beratkan. Kalau kita ngantuk udah tidur aja. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah lewat juga. Ketika Rasulullah masuk ke masjid mendapatkan tali yang terikat di antara dua tiang. Iya. Ternyata itu milik salah satu istrinya yang kalau dia sholat sambil gelantungan tuh Pak, kalau sudah kelelahan. Nah, seperti ini tidak sesuai dengan ruhul Islam. Hadis ini menunjukkan juga yang akal Islam disyariatkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Semua yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat hendaknya disingkirkan, Pak. Kalau ngantuk, cara menyingkirkannya gimana? Tidur. Iya. Nanti bangun lagi. Kalau udah
segar lagi, bangun lagi, sholat lagi. Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Beliau sholat tahajud, ngantuk tidur sampai mendengkur. Lalu beliau bangun, sholat lagi, kemudian ngantuk tidur lagi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi ya, kenapa kita disuruh untuk tidur? Yaitu karena orang yang sholat sambil ngantuk itu pasti nggak bakalan bisa khusyuk, Pak. Gimana khusyuk? Untuk ngantuknya minta ampun. Iya. Maka tidak akan bisa khusyuk keadaan seperti ini. Maka dari itu semua yang bisa mengganggu kekhusyuan hendaknya kita hilangkan. Kalau kata Rasulullah SAW, tidak boleh seseorang la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan sudah dihidangkan. Kenapa? Kita disuruh makan dulu. Karena ini bisa mengganggu kekhusyuan. Ya. Hadis berikutnya, bab ma yahullu uqadash syaitan. Bab apa yang bisa melepaskan ikatan-ikatan setan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin idza nama bikulli uqdatin yadribu 'alaika laylan tawilan فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setan mengikat di qafiyah kepala seseorang. Qafiyah itu bagian belakang kepala, ya, mu'kharatu ar-ras. Ini qafiyah. Nah, kemudian dijadikan bahasa Indonesia kopeah, Pak. Qafiyah itu bahasa Arab, qafiyah. Ya, qafiyatur ra's artinya bagian belakang kepala. Setan mengikat bagian belakang kepala seseorang dari kalian itu 3 kali ikatan apabila dia tidur. Setiap ikatannya itu dipukul oleh setan, diikat. Sambil diucapkan alaika lailan tawilan. Malam panjang. Apabila dia bangun dan mengingat Allah, akan terlepaslah 1 ikatan. Dan apabila ia berwudu, terlepas 2 ikatan. Maka apabila dia sholat, akan terlepas seluruh ikatan. Maka di waktu paginya dia semangat, jiwanya baik. Jika tidak, maka di waktu paginya ya jiwanya buruk, malas. Hadis ini akal Islam ia menunjukkan bahwa setan itu mengikat bagian belakang kepala seseorang tuh ketika sedang tidur, Pak. Dan kita ya imani sesuai yang Rasulullah kabarkan. Ya, bagaimana cara mengikatnya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Akan tetapi bagaimana dengan hadis yang lain, Pak? Disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Demikian pula hadis orang yang membaca ayat kursi di waktu sore akan terlindung dari setan sampai ya pagi hari.
Bagaimana ini hadis ini seakan-akan saling bertabrakan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ya bahwa hadis bagian belakang kepala seseorang diikat oleh setan itu sifatnya umum. Artinya pada asalnya setiap orang yang tidur itu kepalanya diikat Pak sama setan bagian belakangnya itu. Dikecualikan kecuali orang yang sebelum tidurnya baca ayat kursi. Iya. Kenapa? Karena keutamaan orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu khusus. Sementara hadis ini umum. Dan kaidah usul fikih mengatakan hadis yang umum kalau bertemu dengan hadis yang khusus, maka keumumannya dikhususkan. Berarti dikhususkan ya dari hadis ini, siapa yang tidak akan diikat oleh setan kepalanya itu, yaitu orang yang sebelum tidurnya membaca ayat kursi. Iya. Ini menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan membaca ayat kursi, Pak. Terkadang ya setan pinter gimana caranya supaya kita nggak baca ayat kursi. Iya. Caranya dijadiin kita tidur. Baru tidur bismika Allahumma amutu, belum selesai aja udah bos tidur. Mau baca ayat kursi dijadiin setan mas tidur kita. Iya. Itu memang bagaimana setan berusaha, ya. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya akal Islam, keutamaan berzikir ketika bangun tidur. Kata Rasulullah, fa idza istayqadha fa dzakarallah in hallat 'uqdah. Apabila dia bangun tidur lalu mengingat Allah, akan terlepas satu ikatan. Antum bangun membaca apa? Hah? Apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi yang tahu bacaan bangun tidur? Iya, membaca 10 ayat di akhir surat Ali Imran. Dimulai dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Ada lagi? Hah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Kemudian kalau berwudu kata Rasulullah terlepas 2 ikatan. Kalau sholat maka akan terlepas semua ikatan. Masya Allah. Ini menunjukkan akan keutamaan sholat malam, di mana keutamaannya akan hilang, akan terlepas dari semua ikatan setan. Apa yang terjadi kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Di pagi harinya semangat dia. Semangat maksudnya kata para ulama semangat kepada kebaikan ya. Thayyiban nafs, baik jiwanya. Jika tidak, maka buruk jiwanya, malas. Berarti itu menunjukkan orang yang tidak sholat tahajud, tidak membaca ayat kursi sebelum tidur, ya, maka pagi harinya dia malas gitu, jiwanya buruk, nggak semangat kepada kebaikan, iya. Terus gimana dong kalau kita sudah seperti itu, Ustaz? Maka kita berusaha, Pak. Pertama untuk sholat duha. Rasulullah SAW kalau tidak sempat sholat malam, beliau menggantinya dengan sholat apa? Dengan di waktu duha. Iya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab fil lailah sa'ah yustajabu fiha.
Bab di malam hari itu ada saat yang doa pasti diijabah. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna minal laili sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal laili, sesungguhnya di waktu malam itu, sa'ah, ada saat-saat, ada waktu. Tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang muslim yang meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah pasti akan berikan permintaannya itu. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Setiap malam itu ada waktu apa? Yang mustajab. Kapan itu? Itu sepertiga malam terakhir. Sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis berikutnya, bab at-targhib fi du'a wa dzikr fi akhiril laili wal ijabati fihi. Bab anjuran untuk berdoa dan zikir di akhir malam dan diijabahnya doa padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah hina yamdi thuluthul laylil awwal fayaqulu ana al-malik man dhal ladhi yad'uni fa astajiba lah man dhal ladhi yas'aluni fa a'tiyah man dhal ladhi yastaghfiruni fa aghfir lah fala yazalu kadzalika hatta yudhi al-fajru. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya ketika telah berlalu sepertiga malam pertama. Dalam satu ayat yang lain, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Sambil Allah berfirman, akulah raja. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Dan demikian senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian sampai fajar pun terbit. Hadis ini akhal Islam, kita ambil faidah yang pertama, isbatu nuzulil ar-Rabb ila sama'id dunya, penetapan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini wajib kita imani, Pak. Ini termasuk sifat yang ditolak oleh kaum Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kaum Syiah, kaum Mu'tazilah, yang menetapkan hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang menolak hanya karena syubhat akal, sebagaimana antum ketahui ya. Katanya bagaimana Allah turun ke langit dunia? Kata mereka ini nggak masuk di akal. Zaman sekarang ada seorang dai di YouTube itu mengatakan sepertiga malam terakhir itu kan ada terus. Kalau di sini sudah selesai, sebelah sana masih ada sepertiga malam, demikian terus. Kita katakan ya akhi, yang mengatakan ini Rasulullah. Rasulullah mengatakan yanzilullah, Allah turun.
Tapi apa kata mereka? Kaum Asy'ariyah mengatakan enggak, yang turun itu bukan Allah katanya. Yang turun itu perintahnya. Iya. Urusannya. Kita katakan akhi, di situ disebutkan ketika sepertiga malam terakhir. Sedangkan urusan Allah turun itu bukan hanya sepertiga malam terakhir, setiap saat turun. Dan di sini Rasulullah tegas mengatakan yanzilullah, Allah turun. Iya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mudah Pak menetapkannya. Bagi Ahlussunnah Allah turun, selesai. Kita imani saja. Bagaimana cara turunnya Allah? Hanya Allah yang Maha tahu. Ahlussunnah itu nggak ribet Pak. Nggak kayak Mu'tazilah, Asy'ariyah yang semua pakai otaknya. Iya. Nggak masuk otak kita katakan otak ente error masalahnya. Tadi saja sudah kita sebutkan, setan mengencingi. Antum bisa nggak menggambarkan gimana setan kencing di telinga antum? Pernah ngelihat setan kencing di telinga orang? Ada yang pernah lihat? Coba antum gambarkan. Itu saja, namanya makhluk, nggak bisa kita pikirkan. Bagaimana kita mau memikirkan sifat apa? Sifat Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang bertanya, kalau Allah turun ke langit dunia, terus arasy Allah kosong dong. Kita katakan ya akhi, Allah Maha Besar. Iya, Allah Maha Besar. Allah turun ke langit dunia tidak mengharuskan kosongnya arasy Allah dari zatnya. Karena Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Dan bagi Allah itu mudah. Kamu beriman gak sih kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau bagi Allah tuh gak ada yang mustahil. Cuma seringnya kita itu memikirkan seakan-akan Allah itu kayak manusia gitu loh. Kalau antum turun dari atap, berarti di atap nggak ada antum, kosong. Ya, antum pikirkan, kalau antum pikirkan kayak manusia, abadan. Berarti antum sama saja menyerupakan Allah dengan apa? Manusia. Tapi kalau kita katakan Allah turun, bagaimana cara turunnya hanya Allah yang Maha tahu. Laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Udah selesai. Iya, nggak ribet kok. Keyakinan seperti ini cukup kita imani. Para sahabat aja yang meriwayatkan hadis ini nggak pernah nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, tuh gimana turunnya?" Ya. Terus aras siapa yang jaga nanti misalnya dan yang lain. Tak ada para sahabat nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang meriwayatkan hadis turunnya Allah ke langit dunia itu banyak dari para sahabat, Pak. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Maka Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan ini waktu yang sangat mulia, sangat mustajab. Seraya Allah berfirman, Anal Malik, Anal Malik. Akulah Raja. Akulah Raja. Iya. Maka siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku ijabah. Siapa yang minta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti akan ampuni. Subhanallah. Makanya merugi banget ya Pak ya. Di waktu yang sangat mulia seperti ini kita ternyata molor aja Pak. Tidur, gak sama sekali bangun. Sangat merugi Pak. Saat Allah turun ke langit dunia, ya, berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang minta kepadaku pasti aku beri. Kita tidur, gak ada semangat untuk bangun. Maka seakan ini celaan buat mereka nih Pak. Buat mereka-mereka yang sama sekali gak bangun untuk sholat malam. Bangunlah ya akhi. Walaupun cuma jam 4, setengah jam lagi mau subuh misalnya. Gak berat kok. Lalu antum sholat witir,
Ya, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, atau bahkan 1 rakaat. Lalu kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, itu di akhir malam, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab jami'i salatil lail wa man nama anhu aw marid. Bab jami' yang mencakup semua tentang salat malam dan orang yang tertidur darinya atau sakit. Dibawakan hadis yang cukup panjang di sini. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit ya. An Qatadah an Zurarah anna Sa'd bin Hisham bin Amir arada an yaghzuwa fi sabilillah. فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت. Dari Qatadah itu binti Amah As-Sadusi, dari Zurarah bahwasanya Sa'ad bin Hisham bin Amir ingin berperang di jalan Allah. Maka ia pun datanglah ke kota Madinah dan dia ingin menjual akor. Akor itu tanah, ya, harta yang tak bergerak. Dia ingin menjual tanah milik dia untuk keperluan membeli senjata dan kuda. Qura itu nama dari kuda. Karena dia ingin berjihad melawan Romawi sampai dia mati syahid. Artinya, ya, Sa'ad bin Hisham bin Amir ini sudah bertekad, saya pokoknya mau mati syahid. Makanya sebelum berangkat ke kota Madinah, karena beliau kan tinggal di Basrah, Pak, dia talak dulu istrinya. Dibalikan ke rumah ya orang tuanya, pergilah dia. Iya. Tujuannya ya ingin meninggalkan dunia lah, istilahnya begitu. Pokoknya dia mau jihad sampai mati. Falamma qadima al-Madinah laqiya unasan min ahli al-Madinah fanahuhu an dhalik wa akhbaruhu anna rahban sittatan aradu dhalika fi hayati Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahum Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaysa lakum fiyya uswah. Ketika Sa'ad bin Hisham bin Amir ini datang ke kota Madinah, bertemulah dengan beberapa orang dari penduduk Madinah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melarang Sa'ad melakukan itu. Dan mereka mengabarkan bahwa dulu di zaman Rasulullah SAW juga pernah ada 6 orang, ya, yang punya keinginan sama seperti itu. Dia ingin jual semua hartanya, terus mau jihad sampai mati. Maka Nabi SAW melarangnya, ya, melarang untuk menjual itu semua. Maka Rasulullah bersabda, alaysa lakum fiyya uswah? Bukankah aku ini tauladan untuk kalian? Falamma haddathuhu bidzalik raja'a imra'atah wa qad kana talaqaha wa ashhada ala raj'atiha. Ketika mereka menyampaikan hadis tersebut kepada Sa'ad, dia pun segera merujuk, ya, kepada istrinya yang sudah ditalak itu, di mana ia sudah mentalaknya, dan ia pun kemudian mempersaksikan, ya, atas rujuknya itu, artinya meminta saksi bahwa dia rujuk. Kemudian ia mendatangi fa'ata Ibnu Abbasin fasa'alahu an witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia datanglah kepada Ibnu Abbas
dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas, ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi bi witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tunjukkan kamu kepada orang yang paling berilmu di muka bumi ini tentang witirnya Rasulullah SAW? Qala man? Siapa? Qala, kata Ibnu Abbas, Aisyah. Fatiha fas'alha thumma tini fa akhbirni biraddiha alaik. Datangi saja Aisyah, tanyalah Aisyah. Kemudian kalau udah kamu tanya, kamu datang kepadaku, kabarkan kepadaku bagaimana jawaban Aisyah kepadamu. Fantalaqtu ilaiha fa ataitu ala Hakim ibni Aflah fastalhaqtuhu ilaiha. Lalu aku pun pergilah kepada Aisyah. Ternyata aku bertemu dengan Hakim bin Aflah dan aku mengejarnya. Faqala ma ana biqaribiha. Maka aku meminta kepada Hakim supaya aku dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Hakim menolak dan berkata, ma ana biqaribiha. Li'anni nahaituha an taqula fi hataini syi'ataini syai'an fa abad fihima illa mudhiya. Aku tidak mau mendekat kepadanya. Iya, karena dahulu aku pernah melarang Aisyah untuk berbicara tentang dua kelompok itu. Tapi dia enggan kecuali pergi juga. Artinya waktu itu kan Aisyah radhiyallahu anha diminta oleh Zubair dan Thalhah untuk pergi ke Kufah mendamaikan, Pak. Kan terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Iya. Dan Aisyah terus diminta oleh Zubair dan Thalhah untuk pergi. Aisyah ragu tadinya. Kemudian banyak juga yang memberikan nasihat, jangan pergi. Iya. Tapi kemudian setelah Zubair terus berbicara dengan Aisyah, demikian pula Thalhah, akhirnya Aisyah pun setuju, pergilah dengan tujuan untuk islah, mendamaikan. Tidak ada tujuan buat berperang sama sekali, Pak. Iya. Kemudian ketika sampai ke sebuah tempat, saya lupa nama tempat itu, Aisyah mendengar gonggongan anjing. Lalu Aisyah mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya waktu itu. Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang nanti akan digonggongi oleh anjing di tempat ini dan itu? Aisyah langsung sadar, ternyata dirinya. Mendengar itu Aisyah mau pulang lagi. Tapi kembali lagi dirayu. Jangan Aisyah, ini dalam rangka sesuatu yang besar, maslahatnya besar. Kita pergi bukan untuk berperang, tapi untuk dalam rangka apa? Mengislah, ya, mendamaikan. Akhirnya pergilah Aisyah radhiyallahu anha dan terjadilah yang terjadi yang disebut dengan perang Jamal. Yang hakikat perang Jamal itu sebetulnya provokator, di mana Aisyah datang ketika telah mau sampai Kufah, Ali pun menyambutlah, ya. Dan Ali keluar dengan pasukannya bukan untuk memerangi Aisyah, tapi untuk menyambut. Apa yang terjadi? Malam itu mereka beristirahat, kemudian provokator membagi dua, Pak. Dua kelompok, mereka berpura-pura saling melempar. Ini melempar sana, ini melempar sana. Sehingga pasukan Aisyah mengira pasukan Ali yang mulai. Dan pasukan Ali mengira pasukan Aisyah yang memulai. Terjadilah perang. Iya. Yang akhirnya terbunuh Thalhah dan Zubair. Dan Aisyah menyesal sekali. Iya, dengan kejadian itu.
Nah itu yang dimaksud oleh hakim di sini ya. Qala fa aqsamtu alaihi faja'a fantalaqna ila Aisyah. Lalu aku bersumpah, ya tolong temani aku kepada Aisyah. Akhirnya dia pun datanglah. Maka kami pun pergilah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'dhanna 'alaiha fa'adhinat lana. Lalu kami minta izin untuk bisa bertemu, maka Aisyah pun mengizinkan. Fadakhalna 'alaiha, kami pun masuk ke rumah Aisyah. Faqalat ahakim. Lalu Aisyah kenal dengan suaranya. Ini Hakim ya. Iya. Faqala na'am, betul. Faqalat man ma'ak. Siapa yang bersamamu? Kata Hakim, ini Sa'ad bin Hisham. Ibnu Hisham yang mana? Hisham bin Amir. Fatarahamat alaihi wa qalat khaira. Mendengar itu Aisyah pun mendoakan rahmat untuk ya Hisham bin Amir dan mengucapkan kata-kata yang baik, wa qalat khaira, di mana ya Amir terbunuh di perang Uhud ya, di masa Rasulullah SAW. Faqultu ya ummal mu'minin ambi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kata Sa'ad bin Hisham bin Amir ini, wahai ummul mukminin, kabarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat alasta taqra'ul Qur'an? Kamu baca Quran tidak? Aku berkata, bala, iya, baca. Qalat fa inna khuluqa nabiyillah kana al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Qala fahamamtu an aquma wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut. Mendengar itu aku ingin untuk berdiri dan pergi, dan aku tidak akan lagi bertanya kepada seorang pun tentang sesuatu pun sampai aku meninggal dunia. Maksudnya ketika dijawab akhlak Rasul itu adanya dalam Al-Qur'an, berarti cukup Al-Qur'an kalau begitu. Cukup aku mengkaji Al-Quran, gak perlu lagi aku bertanya. Suma badali fakultu. Kemudian ya aku ingat ya tentang tujuan dia bertanya, kan mau bertanya tentang apa? Salat witirnya Rasulullah SAW. Fakultu ambi'ini an qiyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kabarkan kepadaku tentang salat malamnya Rasulullah SAW. Kita baca pertanyaannya. Ana sering melakukan salat malam setelah adzan awal dikumandangkan. Sah nggak ya? Sah, nggak masalah lah. Iya, karena kan salat malam itu sampai terbit fajar shadiq, Pak. Jadi sementara adzan awal tuh belum masuk. Adzan fajar shadiq belum. Masih waktunya untuk sholat malam. Pada saat sujud bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia? Pendapat yang sahih boleh bagi mereka yang nggak bisa bahasa Arab. Iya, nggak masalah. Sholat witir setelah sholat isya boleh tidak? Boleh. Cuma kalau memang kita mampu sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Iya. Kalau kita mampu untuk sholat witir di akhir malam itu lebih utama. Kata demikian dalam hadis yang disebutkan. Bagaimana keutamaan di dunia dan akhirat bagi rumah tangga yang selalu dihiasi dengan Al-Quran? Suami istri dan juga anak-anaknya berjuang bersama-sama untuk menjadi ahlul Quran. Masya Allah, ini rumah tangga yang diberkahi, akhi. Karena Al-Quran itu barokah.
Al-Quran itu rahmah. Al-Quran itu isinya hidayah. Maka kalau suami, istri, anak semua sibuk dengan dia menghafal Quran, memahami Al-Quran, ini kebaikan yang luar biasa. Bagaimana caranya jadi pemuda yang sukses di dunia dan akhirat? Pemuda tentunya semangatnya sedang tinggi-tingginya, Mas. Maka pemuda yang sukses seperti pemuda para sahabat dan para tabi'in, di mana waktu-waktu muda mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan beribadah. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan adanya 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemuda yang sukses, yang selalu berhasil mengalahkan hawa nafsunya dan berusaha untuk menaati Allah dan sibuk dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa mudanya dia gunakan untuk menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmu, duduk di majlis ta'lim, ya, mengambil ilmu. Nah, itu pemuda yang bagus. Bagaimana antum melihat dahulu Ibnu Abbas ketika mudanya, masya Allah, jema' betul-betul sangat semangat mengumpulkan ilmu. Imam Bukhari, antum baca bagaimana masa mudanya, ya, dan para ulama hadis di masa mudanya habis ya waktunya untuk ilmu. Iya, semangat untuk ilmu itu yang terpenting saat-saat muda itu, Pak. Sehingga nanti ketika dia sudah tua, sudah matang ilmunya. Amal apa agar hajat terkabul? Semua kita pengennya terkabul terus, Pak. Akhi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa doa setiap muslim itu pada asalnya makbul. Dan Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan 3. Kata Rasulullah, yang pertama, diberi apa yang dia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Iya. Kemudian hindari hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Apa itu? Yang pertama, makanan yang haram. Itu menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Yang kedua, berdoa tapi hatinya lalai. Itu pun doa yang tidak akan didengar. Yang ketiga, berdoa dan tergesa-gesa minta segera diijabah. Ya. Demikian dalam hadis riwayat Abu Daud, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang akan diijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Ya, serahkan kapan waktu diijabahnya, serahkan sama Allah. Allah yang paling tahu. Kewajiban kita berdoa dan berdoa. Iya. Berdoa di akhir malam, apakah sebelum sholat qiyamul lail atau sesudahnya? Yang paling bagus ketika sujud. Karena sujud itu adalah sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia sedang apa? Sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Kata Rasulullah, adapun sujud perbanyaklah berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Karena itu lebih dekat untuk diijabah doanya. Jadi ketika sholat tahajud, saat sujud itu Pak, banyak-banyak doa Pak. Iya. Ini panjang benar ini. Waduh. 2 menit. 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 2 menit.
Setiap tidur, ana selalu berdoa sebelum tidur. Pas bangun, celana ana basah. Selalu mimpi basah. Apakah ana harus menikah? Iya. Kalau antum sudah bisa memberikan nafkah lahir batin, udahlah nikah. Apa yang antum tunggu sih? Nunggu punya rumah sampai kapan? Justru kalau antum nikah, Allah buka pintu-pintu rezeki, Pak. Allah mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika mereka fakir, Allah kayakan dengan menikah itu. Iya. Enggak usah khawatir. Lalu bagaimana tentang nikah muda? Bagus. Iya. Ali bin Abi Thalib aja menikah umurnya 21 tahun. Iya. Bagus. Supaya lebih banyak keturunannya. Iya. Antum nikah muda, misalnya umur 30 udah punya cucu atau 40 udah punya cucu. Umur 50 tahun udah punya cicit. Banyak keturunan, Pak. Barokah buat antum, Masya Allah. Iya. Bolehkah setelah sholat berjamaah di masjid, ana sholat lagi di rumah jadi imam untuk keluarga? Nah ini enggak, saya belum dapat contohnya di Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ada Mu'adz bin Jabal setelah sholat isya pulang ke kampungnya, diminta untuk oleh kaumnya jadi imam di masjid kaumnya, bukan di rumah keluarganya sama istri-istrinya, enggak. Ya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.